Nah, bagaimana dengan taraweh? Di sini kaidahnya tadi apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Meninggalkan mencegah kerusakan, terjadinya mafsadat itu harus didahulukan daripada mengejar-kejar kebaikan. Kita melaksanakan taraweh itu namanya jalbul masolih. Kita mengejar-ngejar kebaikan, tapi mencegah penyebaran virus corona ini itu adalah mafsadat. Mafsadatnya apa? Kemungkinan tertular virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha ma ba'd. Hadratal kiram, para jamaah, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan coba untuk membahas salah satu hadis di baginda Rasulullah SAW, la dororo wala diroro, yang artinya la dororo, janganlah melakukan kemudorotan atau jangan memudorotkan diri sendiri dan orang lain, gitu. Wala diroro, dan jangan membalas kemudorotan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Nah, di sini menjadi dasar atau menjadi landasan kaidah yang berdasarkan diantaranya hadis ini, wa ad-doror yuzal. Doror itu sesuatu yang membahayakan, itu harus dihilangkan. Maka dari sini muncullah 5 kewajiban memelihara bagi umat Islam, yaitu hifduddin, memelihara agama, hifdun nafas, memelihara jiwa, memelihara nyawa, ya. Kemudian ada hifdu nasab, memelihara keturunan, hifdul mal, memelihara harta. Turunan dari kaidah ini adalah antara lain darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Dalam Islam itu mencegah terjadinya kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengejar-ngejar kebaikan. Jadi kalau dalam situasi wabah corona ini kemudian muncul atau keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia misalnya, bahwa untuk daerah-daerah tertentu, untuk daerah-daerah yang ya istilah sekarang itu zona merah gitu ya, itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, bagaimana dengan taraweh? Di sini kaidahnya tadi apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Meninggalkan mencegah kerusakan, terjadinya mafsadat
itu harus didahulukan daripada mengejar-kejar kebaikan. Kita melaksanakan taraweh itu namanya jalbul masolih. Kita mengejar-ngejar kebaikan, tapi mencegah penyebaran virus corona ini itu adalah mafsadat. Mafsadatnya apa? Kemungkinan tertular virus corona. Karena di kita, di Indonesia khususnya, mungkin dengan kondisi suhu posisi negara kita di khatulistiwa gitu. Dan kalau mungkin ketika di Cina belum terdengar istilah ini, di kita itu ada OTG, orang tanpa gejala. Ini yang tadi bisa jadi mafsadat. Orang tanpa gejala tuh di dalamnya ada virus gitu ya. Tapi karena daya imun tubuhnya itu bisa mengalahkan virus, ya, sehingga tidak timbul gejala. Sementara virus itu ada di dalam tubuhnya. Ketika dia bersin, ketika dia batuk, ketika dia berbicara mengeluarkan droplet ini, dan droplet itu menempel ke kita, dan di mana di dropletnya itu ada virusnya, maka virus itu akan menular kepada orang lain. Yang bahayanya apa? Apabila orang yang tertular dari OTG ini kondisi tubuhnya, kondisi imun ya, daya imun dari tubuhnya lemah, maka orang itu nanti akan yang tertular, akan terpapar oleh virus corona. Ya mungkin dia akan menimbulkan gejala. Nah, ini yang kemudian sekarang menjadi kehati-hatian kita, sehingga hampir semua tokoh-tokoh ormas Islam ya, PBNU, kemudian Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan fatwa tidak sholat taraweh, dianjurkan tidak sholat taraweh di masjid gitu, untuk sholat taraweh ini. Karena tadi yang dikhawatirkan adalah OTG ya. Dengan kaidah ini tadi khusus untuk taraweh ini memang sebaiknya gitu, kita melaksanakan taraweh masing-masing aja di rumahnya. Kalaupun dilaksanakan mungkin tidak seperti biasanya. Pertama, jaraknya harus tetap dijaga. Tapi jangan juga jarak sholat dijaga tapi salaman juga gitu. Ya sama aja. Jangan bersentuhan. Diusahakan nggak usah bersentuhan. Yang kedua, ya kalau kita di bintang alam, di hari-hari biasa, di awal-awal di hari-hari pertama itu kan sampai ke belakang kemana-mana, sampai berapa gang ke sana itu penuh gitu. Nah, ini mungkin juga yang harus dihindari kalau kita mau melaksanakan sholat taraweh. Jadi kenapa para pemuka ormas ini, tokoh-tokoh ormas menganjurkan untuk taraweh di rumah? Karena sholat taraweh ini waktunya lama gitu ya. Waktunya lama, dan itu kan hampir setengah jam, rata-rata setengah jam lah, sehingga kemungkinan terjadinya penularan antar individu ini lebih besar gitu. Jadi itu kaitan bagaimana kita menghadapi Ramadan tahun ini. Jadi yaitu kalaupun tetap mengadakan sholat tarawih, ya lebih baik dijaga, jumlahnya juga dijaga. Ya kasarnya mah, kalau pengen banget mah ya digiri lah tuh gitu. Malam ini RT ini, malam ini, supaya tidak terlalu banyak lah nanti dalam dalam melaksanakan tarawih ini. Karena pada asalnya gitu, di zaman Rasulnya tarawih itu tidak dilaksanakan di masjid, tidak berjamaah full sholat tarawih di masjid. Dan yang kemudian kita sunnah berjamaah di masjid full 30 hari itu adalah sunnahnya sunnah khulafaur rasyidin ya, bagaimana yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Khattab ya, mulai dari zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Jadi itu jamaah sekalian, berdasarkan hadis ini, ya ini kaitannya dengan apa namanya, dengan kondisi kita yang mudah-mudahan ketika kita melakukan ikhtiar zohir, ikhtiar batin, dan juga jangan lupa, artinya di satu sisi kita perlu ikhtiar batin dengan banyak berdoa, dengan banyak berzikir gitu ya. Salah satunya tadi kita lebih banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sisi lain tarawih dan mungkin tadarus Quran itu biasanya kita lebih semangat dilaksanakan di masjid. Kalau tarawih di rumah tuh capek. Kalau sendirian atau berjamaah berdua itu kayaknya terasa capek. Jadi kenapa Islam selalu menganjurkan berjamaah? Islam itu kan agama jamaah. Al-Islam itu al-jamaah. Jadi sholat berjamaah, sangat mengutamakan berjamaah. Karena memang itu dengan berjamaah itu sesuatu yang berat menjadi ringan. Sholat taraweh 20 rakaat kalau sendirian capek. Beri ngebut juga capek gitu. Karena sendiri gitu. Tapi kalau sholat taraweh karena berjamaah tidak terasa, lebih ringan. Puasa Senin Kemis ya cuman sehari, Senin, besoknya buka gitu. 2 hari buka, hari Kamisnya puasa. Tapi berat dibandingkan dengan puasa bulan Ramadan sebulan tiap hari itu, selama sebulan kita kuat. Kenapa? Karena berjamaah. Sementara sholat kalau puasa Senin Kemis itu nggak berjamaah sendirian, berat. Nah ini di sisi lain dengan berjamaah itu kita bisa terasa ibadah itu bisa lebih ringan, mungkin berzikir juga bisa lebih semangat. Nah, intinya dikembalikan bahwa Islam sudah membuat garis-garis, membuat koridornya untuk amal setiap apa yang harus kita lakukan dalam situasi dan kondisi apapun gitu. Kita sudah menyiapkan semuanya. Nah, kembalikan kepada kita gitu. Pandai-pandailah di dalam beribadah ini untuk menempatkan mana yang terbaik untuk kita secara berjamaah. Sebenarnya kan kalau secara kenyataan, orang yang sakit itu pasti di karantina, iya kan? Nggak ada di masjid sebenarnya gitu. Tapi yang baik tadi di kita ada OTG itu gitu. Ini yang menjadi kekhawatiran menjadi sebagai agen, bukan ya, sebagai agen-agen penular, atau dalam bahasanya kita itu carrier, sebagai pembawa. Dia tidak. Begitu juga anak-anak kecil. Makanya sebaiknya anak-anak kecil ya, apalagi yang belum tamyiz ya, itu sebaiknya tidak ke masjid dalam sholat kegiatan-kegiatan apapun. Kenapa? Anak-anak kecil ini carrier ya. Karena anak-anak kan tidak bisa dikontrol dalam keseharian. Walaupun belajar diliburkan, artinya belajar di rumah itu tujuan supaya tidak keluar, tetap aja anak keliaran kemana-mana gitu, dan kontak fisik dengan teman-temannya yang lain. Dan mereka termasuk OTG itu orang yang tanpa gejala. Di anak-anak tidak kelihatan gejala gitu. Itu yang khawatirkan bisa. Maka sebaiknya kalaupun sholat berjamaah dilaksanakan di masjid, kalaupun taraweh nanti misalnya tetap mau dilaksanakan di masjid, ya pertama pesannya adalah ikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, dianjurkan anak-anak tidak ikut ke masjid. Yang ketiga, sepuh-sepuh, orang-orang yang mungkin 50 tahun ke atas sebaiknya tidak ke masjid. Untuk misalkan, jadi berjamaah di rumah aja lah dengan keluarganya. Karena apa? Karena ini usia-usia yang rentan ketika tertular corona. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.